siang Pak, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Baik, hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pendidikan menurut Paulo Freire. Kepada teman kelompok saya persilahkan. Baik, riwayat hidup dari Paulo Freire. Paulo Freire lahir pada 19 September 1921 di Reis, sebuah kota pelabuhan di Brasil, bagian timur laut. Wilayah kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan penuh hormat dan cinta, dia menceritakan tentang kedua orang tuanya. Ayahnya Joaquim Temistoi Freire adalah seorang anggota di polisi militer di Pernambuco yang berasal dari Rio do Norte. Dia mengikut aliran kepratinan tanpa menjadi anggota dari agama resmi, baik budi, cakap, dan mampu untuk mencintai. Ibunya Edeltrus Never Freire berasal dari Pernambuco. Beliau beragama Katolik, lembut, baik, budi, dan adil. Merekalah dengan contoh dan cinta mengajarkan kepada Paulo Freire untuk menghargai dialog dan menghargai pendapat orang lain. 8 tertinggal 2 tahun dibandingkan teman-teman sekelasnya. Pada umur 15 tahun dia lulus dengan nilai pas-pasan untuk dapat masuk ke sekolah lanjutan. Namun setelah di situasi keluarganya agak membaik, Paulo Freire mampu menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan dan masuk Universitas Reis dengan mengambil fakultas hukum. Dia juga belajar filsafat dan psikologis bahasa sambil menjadi guru penggal waktu bahasa Portugis di sekolah lanjutan. Pada waktu itu, dia banyak membaca karya-karya di bidang yang diminatinya tersebut. Di samping pengaruh-pengaruh yang disebut Saul, dia juga dipengaruhi oleh banyak pengarang lainnya. Paulo Freire juga tergolong kaum cendekiawan atau ilmuwan yang produktif dan berpikiran tajam. Gagasan dan pemikirannya dibangun dengan cukup kokoh karena didasarkan kemampuan dan ketajamannya melihat masalah yang tengah dihadapi masyarakat. Pemikiran Paulo Freire yang terkenal dengan sebutan pendidikan pembebasan antara lainnya itu tertuang dalam karya-karya bukunya sebagai berikut. Yang pertama, Educaco como Patria dan Liberdade. Buku Educaco como Patria dan Liberdade atau lebih dikenal dengan pendidikan sebagai praktik pembebasan. Buku ini lahir dari usaha-usaha kreatif Paulo Freire dalam pemberantasan buta huruf orang-orang dewasa di seluruh Brasilia sebelum kudeta 1 April 1964, sehingga pada akhirnya menyebabkan Freire hidup dalam pengasingan singkat di Bolivia. Kemudian, mengutip dari tinjauan oleh Tamara Oyala atau UECLA mengenai buku Cultural Action for Freedom yang diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1970, yaitu buku ini menyajikan ide-ide budaya diam, pembatalan pemberitaan, kekerasan orang dewasa sebagai proses pemberdayaan dan pendidikan sebagai aksi dan budaya untuk kebebasan. Tinjauan buku ini disusun di sekitar tema, definisi dan ilustrasi praktis. Freire sendiri menulis sebagai contoh proses keakrasan orang dewasa menggunakan refleksi dan aksi. Diselingi dengan konseptualisasi akan refleksi kritis oleh resensi buku. Ini tentu begitu mengingat 40-an tahun hampir berlalu sejak penerbitan buku ini, dan tidak hanya memiliki dunia merubah, namun Freire sepanjang hidupnya disesuaikan dengan revisi ide-ide yang disajikan dalam aksi budaya untuk kebebasan. Kemudian yang kedua, Pride Joy of the Oppressed atau lebih dikenal dengan pendidikan kaum tertindas. Dalam buku Padgoy of the Oppressed adalah karya yang diterbitkan dalam bahasa Spanyol dan Inggris pada tahun 1970 di Amerika Serikat. Dialog menjadi kunci dari konsep pendidikan Freire. Pendidikan secara dialektika mampu menginformasikan nilai kejujuran,
keadilan, kemanusiaan, kesetiakawanan, profesionalisme, keluhuran, kedisiplinan, dan ketulusan. Pendidikan secara dialektika merupakan hal penting karena bukan sekedar transfer ilmu, tetapi pembentukan karakter. Selama ini dalam proses pembelajaran membahas pada sesuatu yang abstrak, tidak sesuai dengan kehidupan sebenarnya. Yang kedua, pemikirannya tentang pendidikan. Model pendidikan menurut Paulo Freire, penelitian ini memfokuskan pada pembahasan tentang cara, strategi, atau pendekatan dalam mentransfer ilmu pengetahuan dari Paulo Freire dari 3 aspek, yaitu pendidikan dialektis, pendidikan membebaskan, dan pendidikan humanistis. Proses pembelajaran merupakan usaha untuk memperoleh pengetahuan. Proses mentransfer ilmu pengetahuan dipandang sebagai aksi budaya untuk membebaskan siswa dari belenggu ketidaktahuannya. Siswa memerankan diri sebagai subjek untuk berdialog dengan gurunya. Dialog yang sesungguhnya akan mencantumkan subjek-subjek yang berusaha mendapatkan pengetahuan akan suatu objek yang dalam konteks ini berperan sebagai media komunikasi di antara mereka. Sejak awal, siswa harus memposisikan diri sebagai subjek yang kreatif. Dengan pendidikan secara dialektika, Paulo Freire mampu membawa kembali masyarakatnya menuju fitrahnya, yaitu manusia merdeka yang kritis dan kreatif. Dialog menjadi kunci dari konsep pendidikan Freire. Pendidikan secara dialektika mampu mentransformasi nilai kejujuran, keadilan, kemanusiaan, keistimewaan. Pendidikan secara dialektika merupakan hal penting karena bukan sekedar transfer ilmu, tetapi pembentukan karakter. Selama ini, dalam proses pembelajaran membahas pada suatu yang abstrak tidak sesuai dengan kehidupan sebenarnya. Yang ketiga, pemikiran kritis mengenai pendapat yang dikemukakan oleh Paulo Freire. Menurut kelompok kami, terkait jurnal yang kami temukan tentang memahami pemikiran Paulo Freire, pendidikan kaum tertindas, kebebasan dalam berpikir kritis. Jadi, menurut Paulo Freire, sosial pendidikan menonjolkan kemasalahan sosial. Sebagai realitas sosial, ilmu pengetahuan bukan barang yang dimiliki oleh segelintir orang, tetapi kemampuan atau keterampilan untuk melihat dan mengerti kenyataan melalui bahasa yang tepat. Secara tidak langsung, teori Freire membongkar positisme ilmu pengetahuan yang mengasumsikan bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang positif, tetap, dan pasti. Yang keempat, relevansi pemikirannya dengan pendidikan di sekolah dasar. Jadi, menurut kami, relevansi pemikiran teori Paulo Freire di sekolah dasar, rendahnya kualitas guru berbanding lurus dengan praktik pembelajaran di dalam kelas. Pola mengajar yang monoton, ceramah, memberi tugas catatan, dan guru mendominasi dan mudah ditemui dalam pendidikan. Belum lagi materi yang disampaikan belum kontekstual dengan kehidupan siswa karena minimnya kompetensi. Untuk itu, proses belajar di ruang kelas masih harus bergeser dan harus sesuai kondisi realitas yang ada, sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan kebutuhan pasar atau kebutuhan guru secara pribadi.
Hal tersebut menjadi penting karena jika yang dipelajari siswa dalam ruang kelas sesuatu yang ahistoris, maka ruang kelas akan menjadi dunia yang asing dan berbeda akan menjadi dunia yang asing dan berbeda dengan kehidupan siswa. Jadi kesimpulannya di sini, berdasarkan jurnal yang kami baca dapat kami simpulkan bahwa konsep pendidikan Paulo Freire dan konsep pendidikan memiliki ciri khas masing-masing, di mana pendidikan selalu memasukkan aspek teologi dalam setiap pendidikannya, sedangkan pendidikan Freire banyak terilhami dari teori-teori psikologi. Ada beberapa kesesuaian antara konsep pendidikan humanis Paulo Freire dengan konsep pendidikan dan perspektif pendidikan, yaitu dalam hal humanis dan fitrah manusia sebagai berikut. Humanis Freire mengarah kepada kata pembebasan. Ada beberapa pemikiran pendidikan Paulo Freire yang tidak sesuai dengan konsep pendidikan dalam perspektif pendidikan, yaitu dalam hal tujuan pendidikan dan konsep pendidikan. Tujuan pendidikan dalam pandangan Freire, pendidikan untuk penyadaran, pendidikan untuk pembebasan, dan pendidikan untuk humanisasi. Itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang belum mengerti dengan materi yang kami bahas. Waktu dan kesempatan kami berikan. Mungkin waktu ya. Itu ya kan. Oke, teman-teman mungkin ada yang belum mengerti dengan kami punya hasil presentasi tadi. Kami beri waktu dan ruang untuk teman-teman untuk bertanya. Silakan. Kami butuh 4 orang. Ya, teman Beno. Baik, kami dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana konsep pendidikan pembebasan Paulo Freire? Saya ulangi, bagaimana konsep pendidikan pembebasan dari Paulo Freire? Bagaimana konsep Pendidikan pembebasan Paulo Freire. Ya, teman Yudhika. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan dari kelompok 5. Apa tujuan pendidikan menurut Paul Freire? Ya, mungkin ada lagi. Kepada teman Rifri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Tanyanya, coba Anda jelaskan sedikit pemahaman tentang pendidikan humanis. Tentang pendidikan humanis, coba Anda berikan pemahaman sedikit.
saya ingin bertanya kepada ketua. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Coba teman kelompok menjelaskan ulang atau secara detail pemikiran Paul terhadap pendidikan. Secara detail pemikiran Paul terhadap pendidikan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman Denus. Bagaimana konsep pendidikan Paulo Freire? Baik, kalau menurut kelompok kami, pendidikan yang digagas oleh Paulo Freire merupakan suatu pendidikan yang bersifat membebaskan seseorang dari situasi yang menindas. Untuk mencapai pendidikan yang membebaskan, perlu ada kerjasama antara 3 komponen besar dalam pendidikan, yakni pendidikan, peserta didik, dan dunia atau lingkungan. Baik, jawabannya bisa diterima. Pertanyaan nomor 2 dari teman Gil tadi, apa tujuan pendidikan Paulo Freire? Baik, kalau menurut kami tujuan dari pendidikan menurut Paulo Freire yang dimana pendidikan menurut Freire adalah menjadikan manusia yang bisa berkehendak dan bisa mengontrol kehendak tanpa adanya pemaksaan. Kemudian pertanyaan dari teman Devri, pertanyaannya jelaskan pemahaman tentang pemahaman humastik. Dari kelompok kami, humastik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Bagaimana dengan jawabannya, bisa diterima atau tidak? Bagaimana penerapannya itu dalam dunia pendidikan? Tolong pertanyaannya. Bagaimana penerapannya itu dalam dunia pendidikan? Itu kan itu tadi pendidikan humanis itu. Bagaimana penerapannya? Penerapan dalam pendidikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Devi. Bagaimana
penerapan teori humanis dalam pembelajaran. Menurut kelompok kami, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dan termotivasi dalam pembelajaran. Reward di sini maksudnya itu hadiah, memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang misalkan contohnya saya memberikan pertanyaan kepada teman Devi. Nah, teman Devi bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar, dengan jelas, maka saya akan memberi pujian kepada teman Devi agar teman Devi semakin semangat dan bisa termotivasi dengan saya memberi pujian kepada teman Devi. Kira-kira seperti itu. Bisa diterima? Atau belum mengerti? Bisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari planet. Jelaskan pemikiran Paulo Freire dalam pendidikan. Model pendidikan menurut Paulo Freire, penelitian ini memfokuskan pada pembahasan tentang cara, strategi, ataupun pendekatan dalam mentransfer ilmu pengetahuan dari Paulo Freire dari 3 aspek, yaitu pendidikan dialektis, pendidikan membebaskan, dan pendidikan humanistis. Proses pembelajaran merupakan usaha untuk memperoleh pengetahuan. Proses mentransfer ilmu pengetahuan dipandang sebagai aksi budaya untuk membebaskan siswa dari belenggu ketidaktahuannya. Siswa memerankan diri sebagai subjek untuk berdialog dengan gurunya. Baik. Ada tambahan sedikit. Baik, ada tambahan sedikit yang mana pendidikan menurut Paulo Freire ini adalah pendidikan harus berorientasi untuk membebaskan manusia dari hubungan rasa takut dan tertekan akibat otoritas kekuasaan atau penindasan. Jadi mana konsep yang ditawarkan oleh Freire ini secara ideal mestinya mampu menjadi solusi atas bentuk-bentuk ketimpangan sistem pendidikan kita, baik secara teoritik maupun praktek di lapangan. Pendidikan kaum tertindas harus diciptakan bersama dengan kaum tertindas dalam perjuangan memulihkan kembali kemanusiaan yang telah dirampas.
tujuan pendidikan Paulo Freire perlunya dan cita-cita rasa harapan, yang dimana cita rasa harapan ini adalah nama lain dari penyadaran. Keduanya menggambarkan keberanian orang untuk menjemput risiko, tak terelakkan demi perubahan. Penyadaran untuk mengubah kondisi sosial masyarakat tertindas itulah Freire menggagas gerakan penyadaran sebagai usaha membebaskan manusia dari keterbelakangan, kebodohan atau kebudayaan yang selalu menakutkan. Artinya di sini gerakan penyadaran ini adalah agar manusia bisa mengenali realitas atau lingkungan sekaligus dirinya sendiri, memahami kondisi kehidupannya yang terbelakang itu dan dengan kritis serta mampu menganalisa persoalan-persoalan yang menyebabkannya. Kira-kira seperti itu. Baik. Ada saya sedikit mengenai pemikiran Paulo Freire. Saya kutip tadi itu ada 3 aspek yang coba kalian jelas 3 aspek tersebut. Oke, baik, sanggahan dari teman Hendrik kami sudah paparkan di materi ya. Teman-teman, itu saja hasil diskusi kelompok kami hari ini. Sekian dan terima kasih.